pertama, kita akan mengenal apa itu kemampuan pemecahan masalah matematis. Di sini ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama dari NCTM, National Council of Teachers of Mathematics, yang memandang pemecahan masalah sebagai proses menemukan solusi atas persoalan yang belum diketahui dengan cara memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Pemecahan masalah tidak hanya menjadi tujuan utama dalam pembelajaran matematika, tetapi juga dijadikan sarana utama dalam proses belajar matematika itu sendiri. Yang kedua ada dari Branca yang menekankan bahwa pemecahan masalah adalah inti dari pembelajaran matematika. Ia tidak hanya dilihat sebagai tujuan, tetapi sebagai jantung aktivitas matematis yang menuntut penggunaan strategi, pemikiran kritis, dan kreativitas dalam menyelesaikan persoalan. Selanjutnya, George Polya yang memperkenalkan model pemecahan masalah matematis dalam 4 tahap, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan meninjau kembali hasil. Model ini juga yang dikenal dengan istilah C, Plan, Do, and Check, yang berfungsi sebagai kerangka berpikir sistematis dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, Utari Sumarmo memaknai pemecahan masalah dalam 2 dimensi. Yang pertama sebagai pendekatan pembelajaran berbasis masalah kontekstual untuk mendorong siswa menemukan konsep sendiri. Yang kedua sebagai kompetensi akhir yang melibatkan kemampuan identifikasi informasi penting, perumusan model matematis, dan penerapan strategi penyelesaian. Yang terakhir, Sujadi menekankan aspek penerapan kemampuan matematis dalam berbagai konteks, baik dalam matematika itu sendiri, ilmu pengetahuan lain, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah dilihat sebagai kemampuan kontekstual yang menuntut integrasi pengetahuan matematika. Dengan demikian, pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan holistik yang mengintegrasikan pengetahuan matematika dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan ini menyatukan unsur berpikir logis dan kreatif, memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep yang telah dikuasai ke dalam situasi baru secara kontekstual, serta mengembangkan strategi penyelesaian yang inovatif. Dalam pembelajaran, kemampuan ini meliputi proses analisis masalah, pembentukan model matematis, pelaksanaan strategi pemecahan, dan evaluasi hasil. Selanjutnya ada indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Sumarmo dan Hendriana, indikator kemampuan pemecahan masalah matematis meliputi yang pertama, mengidentifikasikan kecukupan data untuk pemecahkan masalah. Yang kedua, membuat model matematis dari situasi atau masalah sehari-hari. Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai dengan permasalahan serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Selanjutnya, Sudirman merinci indikator kemampuan pemecahan masalah matematis diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, membuat model matematika dari situasi atau masalah sehari-hari dan menyelesaikannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Selanjutnya ada dari NCTM yang menetapkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu yang pertama, membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang muncul dalam matematika dan dalam konteks lain. Yang ketiga, menerapkan dan mengadaptasi berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Yang keempat, memantau dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematika. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan pemecahan masalah matematis mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan proses berpikir matematis yang komprehensif. Adapun indikator-indikator tersebut adalah yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur masalah. Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui, yang ditanyakan, serta menilai kecukupan data atau suatu unsur yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Yang kedua, ada memahami dan merumuskan masalah dalam bentuk model matematis. Kemampuan untuk memahami permasalahan secara menyeluruh, kemudian merumuskan permasalahan tersebut ke dalam bentuk representasi atau model matematika yang sesuai, baik dari konteks matematika murni maupun situasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada merancang dan menerapkan strategi penyelesaian masalah. Peserta didik dapat memilih merancang dan menerapkan berbagai strategi penyelesaian yang tepat dan efektif, baik strategi yang telah dikenal maupun strategi baru, sesuai dengan jenis dan karakteristik permasalahan yang sedang dihadapinya. Lalu yang keempat ada melaksanakan penyelesaian masalah berdasarkan rencana yang telah dibuat. Kemampuan untuk mengeksekusi langkah-langkah penyelesaian secara sistematis sesuai strategi yang telah dirancang, serta memastikan setiap tahapan dilaksanakan dengan benar dan teliti. Yang kelima, menjelaskan, menginterpretasikan, dan memverifikasi hasil. Peserta didik mampu menjelaskan dan menafsirkan solusi yang diperolehnya, mengaitkannya kembali dengan permasalahan awal, serta melakukan verifikasi terhadap kebenaran jawaban melalui refleksi dan evaluasi terhadap proses yang telah dilalui. Dan yang terakhir ada membangun dan memperluas pengetahuan matematis melalui pengalaman pemecahan masalah. Melalui aktivitas pemecahan masalah tadi, peserta didik tidak hanya memperoleh solusi, tetapi juga mengembangkan dan memperluas pemahaman serta keterampilan matematis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks.
Selanjutnya ada contoh soal dari artikel yang berjudul Analisis Pemecahan Masalah Soal Hots Berdasarkan Teori Ideal Problem Solving. Di sini soalnya itu Ari mempunyai pita hias berwarna merah, kuning, dan hijau. Jumlah panjang ketiga pita hias tersebut adalah 280 cm. Panjang pita kuning 10 cm kurangnya dari panjang pita hijau. Panjang pita hijau 25 cm lebihnya dari panjang pita merah. Jika pita hijau yang dipakai sepanjang 40 cm, maka panjang pita hijau yang tersisa adalah. Dari soal tersebut diperoleh langkah penyelesaian yang memuat apa yang diketahui, di mana siswa menuliskan apa saja unsur-unsur atau elemen-elemen yang diketahui pada soal. Selanjutnya, siswa menuliskan apa yang ditanyakan, di mana apa sih yang ingin dicari dari soal tersebut. Lalu, siswa bisa menentukan strategi atau solusi apa yang efektif untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, soal ini termasuk ke dalam kategori kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, khususnya dalam kemampuan pemecahan masalah, karena menuntut peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan melalui langkah-langkah ideal, yaitu identify, define, explore, anticipate, look and back secara sistematis. Selain itu, soal ini juga memenuhi indikator pemecahan masalah matematis, mulai dari mengidentifikasi unsur-unsur masalah, memahami dan merumuskan masalah dalam bentuk model matematika, merancang dan menerapkan strategi penyelesaian masalah, melaksanakan penyelesaian masalah sesuai rencana, menjelaskan, menginterpretasikan, dan memverifikasi hasil, hingga membangun dan memperluas pengetahuan matematis. Adapun alasan mengapa soal tersebut masuk ke kategori kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa soal tersebut memenuhi unsur atau kriteria ideal, I-nya itu identify problem, atau mengidentifikasi unsur-unsur masalah, serta memahami dan merumuskan masalah dalam bentuk model matematika. Nah, di sini diwakili oleh langkah penyelesaian yang diketahui. Selanjutnya ada D. D itu mewakili definite goal, jadi menentukan tujuan masalah. Nah, di sini diwakili oleh apa yang ditanyakan. Lalu di sini ada I, yaitu explore positive strategies, yaitu merancang dan menerapkan strategi penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya ada A, atau anticipate outcome and acts, melaksanakan penyelesaian masalah sesuai rencana. Nah, di sini diwakili oleh penekanan hasil akhir dari apa yang ditanyakan di soal tersebut. Nah, terus ada L, atau look back and learn, atau menjelaskan, menginterpretasikan, dan memverifikasi hasil hingga membangun dan memperluas pengetahuan matematis. Jadi di sini diwakili oleh kesimpulan dari hasil penyelesaian atau hasil akhir dari soal tersebut. Selanjutnya ada desain atau merancang soal original yang mewakili kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, di sini ada soalnya, yaitu sebuah rambu berada di depan restoran mempunyai tinggi 1,5 meter. Pada saat yang sama, bayangan restoran berimpit dengan bayangan rambu seperti tampak pada gambar. Tentukan tinggi restoran yang sesuai dengan ukuran tersebut. Sama seperti contoh soal yang sebelumnya, di sini kita langkah penyelesaiannya menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan, lalu dijawab dengan solusi yang efektif, yang relevan dengan soal dan apa yang ditanyakan. Lalu selanjutnya kita menuliskan apa yang disimpulkan, apa yang bisa disimpulkan dari hasil akhir penyelesaian tersebut. Lalu di sini ada kompetensi yang ingin dicapai dalam soal tersebut. Yang pertama, peserta didik mampu memilih, memilah, dan mengolah informasi yang relevan dari suatu permasalahan matematika. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan masalah ke dalam bentuk model matematika yang sesuai, seperti persamaan, diagram, atau bentuk geometri lainnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menetapkan tujuan penyelesaian yang jelas dari suatu permasalahan. Yang keempat, peserta didik menunjukkan pemahaman terhadap apa yang ditanyakan atau dicari dalam permasalahan yang diberikan. Yang kelima, peserta didik mampu merancang berbagai alternatif strategi penyelesaian seperti membuat sketsa, menggunakan pola, tabel, atau strategi heuristik lainnya. Yang keenam, peserta didik mampu memilih dan menetapkan strategi yang paling efektif sesuai dengan konteks masalah. Yang ketujuh, peserta didik mampu melaksanakan penyelesaian masalah secara runtut sesuai dengan strategi yang telah dirancang. Yang kedelapan, peserta didik menunjukkan ketelitian dalam proses perhitungan dan manipulasi objek atau simbol matematika. Yang kesembilan, peserta didik mampu memverifikasi dan mengevaluasi kembali hasil penyelesaian masalah. Yang kesepuluh, peserta didik mampu menyampaikan penjelasan atas solusi yang diperoleh melalui representasi matematis yang jelas dan sesuai konteksnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merefleksikan proses penyelesaian yang telah dilakukan serta mengembangkan pengetahuan matematis untuk diaplikasikan dalam konteks lain. Adapun rubrik penilaian dari soal tersebut. Di sini saya membagi menjadi 4 bagian atau aspek penting yang akan dinilai sesuai dengan kriteria ideal tadi. Nah, di sini ada bagian yang diketahui bernilai 4 dengan keterangan terdapat 4 poin yang ditulis. Setiap poin yang ditulis dan bernilai benar, skornya akan 1. Jika yang dituliskan salah atau tidak menuliskan sama sekali, setiap poinnya skornya bernilai 0. Lalu ada aspek yang ditanyakan.
bernilai 1. Terdapat 1 poin yang ditulis jika benar, skornya 1. Jika pertanyaan yang ditulis salah atau tidak menuliskan sama sekali, skornya bernilai 0. Selanjutnya ada bagian yang dijawab atau penyelesaiannya bernilai 6. Terdapat 6 langkah penyelesaian yang ditulis. Apabila peserta didik benar dalam setiap langkahnya, skornya bernilai 1. Jika pada setiap langkah ini salah, skornya akan bernilai 0. Selanjutnya ada bagian kesimpulan, memiliki skor 1. Dengan keterangan, jika peserta didik menuliskan kesimpulan, maka diberi skor 1. Jika tidak menuliskan kesimpulan atau kesimpulan yang ditulis salah, diberi skor 0. Skor maksimalnya itu 12. Dengan rincian mengikuti kriteria ideal tadi. Yang pertama identify problem, yang kedua define goal, yang ketiga ada explore problem strategis, dan anticipate outcome and act, dan yang terakhir ada look back and learn. Nah, ada pun rumus untuk memberi nilainya, di mana nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Selanjutnya, kita akan menganalisis soal kedua mengenai berpikir kritis. Dengan judul artikel, Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematik serta Kemandirian Belajar Siswa SMP Terhadap Materi SPLDV. Penulis, Fauziah Hidayat, Fadilah Akbar, Martin Bernard. Nama jurnal, Journal on Education. Bulan, tahun terbit, Februari 2019. Uraian soal. Ibu memperkerjakan beberapa orang di rumah, yaitu orang yang bertugas untuk membersihkan ruangan dan yang bertugas mengasuh anak-anak, babysitter. Jika ibu mengeluarkan uang sebesar 326.000 untuk 3 orang yang membersihkan ruangan dan 4 orang babysitter, dan 370.000 untuk 6 orang babysitter dan seorang pembersih ruangan. Ternyata masing-masing pekerja, yaitu orang yang membersihkan ruangan, mendapat uang sebesar 42.000 dan babysitter mendapat uang sebesar 55.000. A. Tentukan model matematika dari cerita tersebut. B. Cara mana yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan soal di atas? Apakah menggunakan metode eliminasi atau metode grafik? Jelaskan alasanmu. Berikut adalah penyelesaian untuk soal tersebut. Langkah pertama A. Menentukan model matematika. Dari informasi yang diberikan, model matematika yang didapat ada 2 buah persamaan linear 2 variabel, yaitu persamaan yang pertama 3x plus 4y sama dengan 326.000 dan persamaan yang kedua x plus 6y sama dengan 370.000. Langkah selanjutnya yaitu memilih metode penyelesaiannya. Di sini metode yang dipilih adalah metode substitusi, mengsubstitusikan variabel yang didapat dari persamaan yang diberikan. Dan dapat disimpulkan untuk hasilnya yaitu biaya untuk 1 orang pembersih ruangan, X, adalah Rp. 34.000. Biaya untuk 1 orang babysitter, Y, adalah Rp. 56.000. Dari soal dan penyelesaiannya kita dapat mengidentifikasi kemampuan apa yang diukur dalam soal tersebut, dan soal tersebut termasuk dalam kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi, khususnya berpikir kritis. Dengan alasan karena menuntut siswa untuk melakukan lebih dari sekadar mengingat atau menerapkan rumus secara mekanis. Alasan untuk menguatkan. Kemudian di sini saya membuat soal matematika dengan kategori berpikir kritis pada tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal ini mengharuskan siswa untuk menganalisis jumlah pakaian yang layak jual, menghitung pendapatan berdasarkan 2 jenis harga, membandingkannya dengan target dana, dan menentukan strategi agar target tercapai. Berikut penyelesaian untuk soal tersebut. Secara garis besar dapat disimpulkan dari 225 potong pakaian yang layak jual, 100 potong dijual Rp35.000 dan 125 potong sisanya dijual Rp28.000, menghasilkan total pendapatan Rp7 juta. Karena targetnya Rp7.500.000, organisasi belum mencapainya dan perlu menambah minimal 18 potong pakaian lagi dengan harga diskon agar target tercapai. Dalam soal ini ada beberapa kompetensi yang dinilai untuk peserta didik, yaitu 1. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi penting dari suatu permasalahan kontekstual, seperti jumlah barang yang layak jual, harga jual awal, dan diskon yang berlaku. 2.
Peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara data numerik untuk mengambil keputusan yang logis, misalnya menganalisis jumlah pendapatan terhadap target dana. 3. Peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi hasil perhitungan dan menarik kesimpulan logis berdasarkan selisih antara pendapatan aktual dan target dana. 4. Peserta didik diharapkan mampu merumuskan solusi alternatif yang tepat untuk mencapai target, misalnya menentukan jumlah tambahan barang yang perlu dijual. 5. Peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan proses berpikir dan hasil analisis secara sistematis dan runtut, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ditampilkan rubrik penilaian untuk penyelesaian soal tersebut dengan skor maksimal 15. Selanjutnya yaitu ada kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir kreatif sendiri adalah salah satu kemampuan dari setiap individu untuk berusaha dalam menghasilkan suatu penyelesaian atau produk dengan pemikiran yang terbaru. Nah, keterampilan berpikir kreatif ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di zaman sekarang. Dengan berpikir kreatif, siswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada saat siswa diberikan suatu permasalahan dan siswa tersebut mampu menyelesaikan dengan cara pengajuan pendapat yang bersifat baru secara baik, maka siswa tersebut dikatakan memiliki kemampuan berpikir kreatif yang berkembang dengan baik. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan yang dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, menjadi salah satu tujuan dari kurikulum 2013 yang harus dicapai oleh siswa. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 agar siswa melalui pembelajaran sekolah dapat memiliki kemampuan berpikir kreatif. Hal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya kemampuan berpikir kreatif dalam segala bidang, tak terkecuali dalam bidang matematis. Menurut Rosman, berpikir kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Silver 1997 memberikan indikator untuk menilai kemampuan berpikir kreatif siswa untuk mengacu pada kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan melalui pemecahan masalah. Nah, selanjutnya Silver 1997 mengatakan siswa dikatakan fasih dalam memecahkan masalah matematika jika siswa tersebut mampu menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam interpretasi, metode penyelesaian, dan jawaban masalah. Lalu, siswa dapat dikatakan fleksibilitas dalam memecahkan masalah matematik jika siswa tersebut mampu menyelesaikan masalah dalam satu cara, kemudian dengan menggunakan cara lain, siswa mendiskusikan berbagai metode penyelesaian, dan siswa dapat dikatakan menemukan kebaruan dalam memecahkan masalah matematik jika siswa tersebut mampu memeriksa beberapa metode penyelesaian atau jawaban, kemudian membuat cara penyelesaian yang berbeda. Adapun bentuk perilaku yang ditunjukkan dari kemampuan berpikir kreatif dalam step indikator menurut E. Paul Torrens adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kefasihan, perilakunya yaitu mampu menghasilkan banyak ide atau jawaban. Yang kedua ada kerincian, di mana kemampuan memiliki ide yang sangat luas dan kemampuan untuk memperbaiki detail tertentu. Lalu yang selanjutnya itu ada fleksibilitas, di mana mampu memanifestasikan ide, respon ataupun permasalahan dalam berbagai sudut, mampu memberikan arah berpikir yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada orisinalitas, yaitu banyak perubahan dalam kemampuan memberikan jawaban yang tidak biasa, tidak seperti jawaban lain yang sedikit dibagikan. Dan penuh keterampilan yang berbeda, membagikan arah berpikir yang berbeda. Selanjutnya ada analisis soal, yaitu dari penulis Ratni Purwasi. Soalnya yaitu ibu memiliki adonan kue sebanyak 2.500 cm3. Adonan tersebut
akan digunakan untuk mengisi loyang berbentuk balok dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Selain itu, ia juga ingin menambahkan potongan keju berbentuk balok dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm ke dalam adonan di loyang tersebut. A. Hitung volume loyang dan volume potongan keju. B. Hitung sisa adonan setelah loyang dan keju diisi. C. Apakah adonan yang tersedia cukup diisi ke dalam loyang bersama potongan keju? Jelaskan alasan. Selanjutnya, ada dua penyelesaian, yaitu dari siswa 1 dan siswa 2, di mana masing-masing jawabannya itu sama. Nah, identifikasi kemampuannya itu termasuk ke dalam berpikir kreatif matematis, karena menuntut siswa untuk menyelesaikan soal dengan bermacam-macam interpretasi, metode penyelesaian, dan jawaban masalah. Alasan kenapa soal ini termasuk ke dalam kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu karena ada indikator berpikir kreatif matematis Paul Torrance, yaitu ada kefasihan di mana siswa diminta menghitung beberapa volume dan menyelesaikan langkah-langkah bertahap. Lalu ada keluasan, yaitu di mana soal tersebut memungkinkan berbagai pendekatan penyelesaian seperti menggambarkan situasi, membentuk perbandingan, atau pendekatan logis lainnya. Lalu ada originalitas, terdapat ruang untuk siswa memberikan penalaran personal, mengenal cukup atau tidaknya adonan, dan bagaimana ia menyimpulkan hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada kerincian, di mana siswa dapat menjelaskan secara tertulis kenapa jawabannya masuk akal, sehingga tidak hanya berhenti pada perhitungan matematis. Selanjutnya yaitu desain soal orisinal kemampuan kreatif matematis. Sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm dipotong secara diagonal dari titik sudut atas ke titik sudut bawah yang berlawanan, sehingga terbentuk dua buah prisma segitiga yang kongruen. Pertanyaannya, A. Tentukan berapa banyak prisma yang terbentuk jika proses pemotongan dilakukan 2 kali dengan arah berbeda. B. Apakah bentuk prisma yang terbentuk dari hasil pemotongan tersebut kongruen? Jelaskan alasannya. C. Hitung volume dari salah satu prisma segitiga yang terbentuk. Di sini ada dua penyelesaian tetapi memiliki jawaban yang sama, hanya saja berbeda cara. Nah, selanjutnya ada kompetensi. Yang pertama itu menyelesaikan soal dengan jawaban benar dan penjelasan terperinci. Indikator jawaban lengkap, langkah sistematis, penjelasan jelas. Yang kedua, melakukan analisis kritis dan teliti dalam pengerjaan soal. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan kefasihan menggunakan salah satu penyelesaian yang tepat. Indikator jawaban sesuai soal menggunakan metode yang sudah dikenal. Yang keempat, mampu menghadapi soal tidak rutin yang menantang kemampuan berpikir analitis dan kreatif. Indikator memiliki motivasi, mampu analisis dan sintesis informasi. Kelima, menghasilkan solusi baru, berbeda atau unik sebagai indikator kreativitas tingkat tinggi. Indikator menciptakan strategi inovatif dan orisinal. Yang terakhir yaitu ada rubrik penilaian dengan kriteria. Yang pertama itu pemahaman konsep, skor maksimalnya 4. Yang kedua ada progres penyelesaian, skor maksimalnya 4. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi, skor maksimalnya 4. Yang keempat komunikasi matematika, skor maksimalnya 4. Dan yang kelima itu ketepatan hasil, skor maksimalnya 4 dengan total jumlah skor yaitu ada 20.